warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan pelajaran kita kali ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Sekarang kita belajar pelajaran fikih pada pelajaran pertama, yaitu mengenai sholat sunnah rawatib. Nah, sebelum kita beranjak dengan pengertian sholat sunnah rawatib, kita harus mengetahui pentingnya sholat sunnah rawatib itu apa ya? Nah, sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka berarti telah bahagia. Tetapi jika sholatnya rusak, berarti rugi dan akan menyesal. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman, siapa saja yang sholat wajibnya kurang, maka lihatlah apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah. Lalu sholat wajib yang kurang tersebut disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah rawatib itu memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu untuk menutupi kekurangan sholat wajib yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Maksudnya sholat sunnah rawatib bisa dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum sholat fardu itu disebut dengan sholat sunnah qobliyah, dan dikerjakan setelah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Jadi sholat sunnah rawatib itu kita kerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi tidak boleh kita kerjakan di waktu atau di bukan sholat fardu. Selanjutnya kita mengenai sholat sunnah rawatib itu bersifat muakkad ya. Jadi sholat sunnah rawatib itu tidak diwajibkan, hanya dianjurkan ya. Jadi ada yang muakkad dan ghairu muakkad. Kalau muakkad itu sangat dianjurkan. Nah, kalau ghairu muakkad itu tidak dikuatkan, hanya dianjurkan saja. Orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib akan mendapat pahala. Orang yang meninggalkannya tidak berdosa, tetapi rugi. Selanjutnya, bilangan sholat sunnah rawatib. Nah, bilangan yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan atau disebut muakkad. Yang pertama, kita kerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lalu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, lalu 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang ini yang sangat dianjurkan ya. Nah, ada pula yang tidak dianjurkan atau yang dianjurkan saja, tidak dikuatkan. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, dilakukan sesudah sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, yang kedua 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang keempat 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini adalah bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Lalu selanjutnya kita mengenai hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Nah, apa aja nih nilai positifnya kita mengerjakan sholat sunnah rawatib? Yang pertama, kita terhindar dari api neraka. Ya, dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya dari Ummu Habibah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan api neraka baginya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat sunnah rawatib, kita terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua yaitu mendapatkan rahmat Allah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Selanjutnya yaitu mendapatkan tempat di surga. Di
Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Ummu Habibah pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan rumah di surga untuknya." Lalu selanjutnya yaitu menutup dan melengkapi kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Yang terakhir menambah kebaikan dan menghapus keburukan. Ini adalah nilai positif atau hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Selanjutnya yaitu tata cara sholat sunnah rawatib. Tata caranya kita melaksanakan seperti melaksanakan sholat fardu, tetapi dia niatnya berbeda. Yang pertama niatnya menurut macam sholatnya. Contoh pada halaman 4 yaitu bacaan niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnata zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi kalian sesuaikan dengan sholat yang kalian kerjakan. Misalnya pada sholat sunnah rawatib maghrib, berarti kalian niatnya beda lagi dengan yang zuhur. Jadi sesuaikan dengan sholat fardu yang kalian kerjakan ya. Nah yang kedua, tidak dengan azan dan iqomah. Jadi tidak usah pakai azan dan iqomah. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan kalian sholat fardu. Selanjutnya dikerjakan tidak dengan berjamaah, yaitu sendirian. Jadi tidak dengan rame-rame, sendirian saja dikerjakannya. Selalu sendiri ya, tidak berjamaah. Lalu yang keempat, bacaannya tidak dinyaringkan, jadi di dalam hati saja membaca surat-suratnya. Yang kelima, jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Jadi kalian mengerjakannya 2 rakaat lalu salam, 2 rakaat lalu salam. Tidak boleh digabungkan menjadi 4 rakaat. Selanjutnya yang keenam, diutamakan tempat mengerjakan bergeser atau pindah dari tempat sholat fardu yang kalian kerjakan. Jadi misalnya kalian kerjakan sholat fardu di satu titik. Nah, kalian mengerjakan sholat sunnah rawatibnya bergeser, bisa boleh mundur, boleh maju atau ke sampingnya. Jadi diutamakan bergeser dari tempat yang kalian kerjakan sholat fardu. Nah, lebih jelasnya kalian lihat di halaman 6 dan 7 ya untuk tata cara sholat sunnah rawatibnya. Nah, Ibu akhiri dengan pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.